Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karissa Rafatabina dengan NIM G00250111 dari kelompok A9. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang core interna maupun eksterna dan juga valva cordis. Baik, yang pertama adalah dari letak anatomisnya. Jadi untuk core sendiri itu dia terletak di kavitas torasik, lebih tepatnya di mediastinum medius di bagian tengah, agak ke kiri. Kemudian nanti si core ini bakal dieratin sama beberapa ligamen. Yang pertama itu untuk dengan corpus sterni dia bakal dieratin dengan ligamen sternopericardiaca superior. Kemudian nanti dengan processus sipioideus dia bakal dieratkan oleh ligamen sipopericardiaca. Terus kalau untuk diafragma itu adalah ligamen pericardioprenica. Dan juga dengan vertebra untuk bagian yang belakang itu nanti dieratkan dengan ligamen vertebropericardiaca. Vertebropericardiaca ini. Oke, selanjutnya untuk batas-batas jantung sendiri. Untuk batas jantung itu yang pertama dari kanan atas itu terletak di SIC2 linea parasternalis dextra. SIC2, kemudian untuk di kiri atas itu SIC2 linea parasternalis sinistra, kemudian untuk di kanan bawah itu adalah SIC4 linea parasternalis dextra, dan kiri bawah itu SIC5 linea midclavicularis sinistra. Kenapa dia yang kiri bawah itu lebih ke bawah? Itu dikarenakan untuk apexnya sendiri itu terletak di ujung yang kiri bawah gitu. Nah, untuk di yang pertama selanjutnya kita bakal bahas core eksterna. Untuk struktur eksterna ini jantung itu dilengkapi dengan 4 fasies. Jadi fasies anterior, kemudian ada fasies pulmonalis dexter, ada fasies diafragma, dan juga fasies pulmonalis sinister. Dan juga ada basisnya dan juga apex. Yang ini adalah apex untuk bagian ujung lancip dari core gitu. Nah, skeleton core sendiri itu berfungsi untuk tempat melekatnya miokardium, kemudian juga sebagai kerangka otot, tempat pelekatan kuspit, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton core di sini terdiri atas annulus fibrosus, kemudian ada trigonum fibrosum, dan juga pars membranacea. Nanti dilengkapi sama si septum interventricular, kemudian ada interarterial, dan juga atrioventricular gitu. Nah, skeleton core di sini kan tadi lebih lengkapnya ada di annulus fibrosus sama trigonum fibrosum ya. Nah, annulus fibrosus itu nanti dilengkapi oleh 4 cincin fibrosa yang nanti mengelilingi 2 ostium atrioventricular dan juga auriculum aorta dan auriculum truncus pulmonalis. Jadi ada sesuai nama katupnya juga di kalau misalkan yang di atrioventricular ya ada annulus atrioventricular dexter, terus ada annulus atrioventricularis siniter, dan juga annulus valva aorta dan annulus valva trunci pulmonalis. Nah, untuk trigonum fibrosum itu adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Nah, itu ada terdiri atas 2, yaitu ada trigonum fibrosum dextrum. Ini di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus atrioventricular dextra. Kemudian ada trigonum fibrosum sinister di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Oke, selanjutnya kita bakal bahas core interna. Untuk core interna sendiri itu terdiri atas 4 ruangan. Jadi ada atrium dexter, atrium sinister, ada ventriculus dexter dan juga ventriculus sinistra. Nah, yang pertama itu dari atrium dexter. Nah, untuk bagian atrium dexter ini nanti akan dilengkapi oleh bagian halus yang disebut dengan sinus venarum cavarum, dan untuk bagian kasarnya disebut dengan musculus pectinati, atau disebut dengan nanti akan membentuk auricula dextra. Nah, bagian halus sama kasar ini akan dipisahin. Untuk yang bagian dalam itu dengan crista terminalis, kemudian untuk yang bagian dalam itu crista, kemudian untuk yang bagian luar itu dengan sulcus terminalis. Nah, oke. Nah, di sini di atrium dexter itu dimuarai oleh 4 vena. Jadi ada vena cava superior, itu nanti dimuarai sama ostium vena cava superior sesuai sama nama tempatnya. Kemudian ada vena cava inferior, nah itu dari ostium vena cava inferior. Kemudian ada sinus coronarius, itu ada ostium sinus coronarius, dan juga vena cordis minimae, itu ada foramen venarum minimarum gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah ventriculus dexter.
Nah, untuk ventricle dexter ini terdiri atas satu ruangan kasar yang dia tuh tersusun oleh trabecula carinae namanya. Nah, 3 jenis trabecula carinae ini ada 3 kan. Jadi ada 3 jenis trabecula. Yang pertama adalah musculus papillaris, itu ada nanti ngebentuk chorda tendinae. Kemudian ada trabecula septomarginalis dan juga rigi biasa yang dia nonjol di dalam di bagian dalamnya. Sini. Baik, selanjutnya dia di atrium sinister. Sebenarnya untuk atrium sinister sendiri itu nggak beda jauh sama atrium dexter tadi. Cuma untuk di atrium sinister ini kayak ada terdiri sama, ada sinus venorum cavarum juga, kemudian ada ostium ava sinistrum, kemudian ada fossa ovalis dan juga valvola foraminus oval. Nah, nanti kalau yang tadi atrium dexter itu dimuarai oleh 4, ini dimuarai juga oleh 4. Yang pertama dari 2 buah vena pulmonalis dextra, terus 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga 1 buah vena pulmonalis sinistra gitu. Nih. Oke. Terus selanjutnya untuk ventriculus sinister. Untuk ventriculus sinister ini juga nggak jauh beda dengan ventriculus dextra. Dia untuk pembentukan apicordis yang ujung. Kemudian ada miokardnya, dia lebih tebal karena dia di bawah kan ventriculus sinister, yang dimana ada apexnya, jadi dia pembentukannya lebih tebal. Kemudian ada ostium aorta, itu yang nanti ngehubungin sama aorta, dan juga musculus papillaris gitu. Baik, selanjutnya kita bakal bahas tentang valva cordis atau katup-katupnya. Nah, valva sendiri itu ada 4, terbagi jadi 2. Jadi ada valva semilunaris dan juga valva atrioventricularis. Yaitu kalau atrioventricularis berarti kan valva atrioventricularis sinistra ya, valva mitralis, sama valva atrioventricularis dextra itu valva tricuspidalis. Sedangkan untuk semilunaris itu dari valva aorta dan juga valva trunki. Jadi yang menghubungkan ke aorta besar gitu. Nah, yang pertama itu kita bahas dari semilunaris. Kita bahas dari yang atrioventricularis. Yang pertama itu dari valva tricuspidalis. Ini tricuspid. Kemudian juga valva mitralis. Nah, gimana sih prosesnya itu? Jadi dari ventricle nanti bakal relaksasi tuh, ya kan? Atau tekanan dalam ventricle tuh mulai rendah. Nanti cuspid itu bakal tergantung, itu bakal lemas. Nah, kedua valva nanti atrioventricularis itu bakal terbuka. Jadi darah bakal masuk ke ventricle-nya. Nah, darah di ventricle penuh, otomatis tekanannya pun jadi lebih tinggi kan. Akhirnya katup terdorong ke aliran darah dan tertutup. Nanti chorda tendinae dan musculus papillaris bakal menegang gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas di valva yang semilunaris, yaitu valva pulmonalis dan juga valva aorta. Nah, untuk pulmonal valva mekanisme itu selama sistosol, tekanan aliran darah itu bakal mendorong katup ke atas sehingga darah itu bakal mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang nanti darah akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katupnya telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kemudian untuk aortic valva mekanis, itu katup aortanya memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta. Ya kan, jadi arteri koroner nanti ada arteri yang tadi memvaskularisasi jantung kan. Nah, kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sitosol atau kontraksi ventrikel, sehingga nanti aliran darah tuh melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol gitu. Jadi ventrikel relaksasi dan atrium bakal kontraksi gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.